Halo semuanya, ikutin saya yuk bikin bacang beras hari ini. Untuk bahan dan takaran bisa lihat di video ya guys. Panaskan wajan dan juga minyak, setelah itu masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan. Kita tumis sampai harum. Lanjut, kita masukkan beras yang sudah kita cuci bersih ya guys. Kemudian kita masukkan garam. Setelah itu kita masukkan air, lalu kita masukkan kecap asin hitam. Kalau tidak punya kecap asin hitam, bisa diganti kecap asin biasa ya guys. Ini kita masak terus sambil diaduk sampai airnya menyusut dan beras menjadi aron atau menjadi nasi aron. Nasi aron untuk bacang sudah selesai. Kita sisihkan di baskom tahan panas di suhu ruang sampai dia ini adem ya guys. Lanjut untuk berikutnya kita buat bumbu bacang atau isian daging cincang untuk bacang beras ini. Untuk resep dan takaran seperti biasa sudah saya cantumkan di video ya guys. Untuk daging saya pakai filet paha ayam. Kalian bebas ganti, boleh pakai daging B2, boleh pakai sapi atau juga boleh pakai udang. Bawang putih dan juga bawang merah yang sudah kita haluskan, kita tumis sampai harum. Setelah perbawangan harum, kita masukkan daging filet paha ayam yang sudah dihaluskan. Ini saya halusin pakai chopper. Bebas ya guys, kalian mau pakai blender atau dicincang atau mau digiling juga boleh. Tumis daging sampai berubah warna agar aroma dan rasa gurih dari daging itu keluar. Setelah dia berubah warna seperti ini baru kita masukkan perbumbuan lainnya. Untuk bubuk gohyong ini saya pakai sedikit saja ya. Kalian bebas mau di skip atau mau tetap dipakai juga boleh ya guys. Untuk penggunaan gula batu di sini kalian boleh ganti dengan gula pasir. Kalau misalnya di rumah memang lagi tidak ada gula batu. Ini saya pakai saus tiram. Kalau untuk penggunaan saus tiram ini harap hati-hati kalau kita menambahkan garam ya guys, karena saus tiram juga rasanya sudah asin. Nah setelah itu masukkan kecap asin hitam. Kalau misalnya tidak ada kecap asin hitam nggak apa-apa, bisa diganti kecap asin biasa. Lalu masukkan kecap manis, kecap asin juga saya tetap pakai ya guys. Yang paling penting tuh kalau bikin isian bacang, apalagi bacang beras ya guys, ini harus berani bumbu ya guys. Kalau kita nggak berani bumbu, nanti bacangnya tuh akan terasa hambar. Setelah kuahnya hampir kering atau hampir hasat ya, ini kita masukkan daun bawang atau bawang pre yang sudah kita haluskan. Nah setelah itu kita masukkan bawang merah goreng. Daun bawang atau bawang pre dan juga bawang merah goreng kita tambahkan ke dalam isian daging cincang ini atau isian bumbu bacang ini supaya menambah kelezatan dari bumbu bacang ini. Saya sebutnya bumbu bacang ya guys kalau untuk isian daging cincang yang ada di bacang. Setelah dites rasa sudah oke, kemudian kita sisihkan sampai adem ya guys. Setelah itu baru deh kita bikin bacang. Setelah isian daging cincang atau bumbu bacangnya ini adem, juga beras atau nasi aronnya sudah adem, kita lanjut ke tahapan berikutnya yaitu membungkus bacang. Daun bambu ini kita tumpuk ya, sekitar 2 atau 3, lalu kita bikin pincuk. Kita perhatikan ya, bawahnya ini harus benar-benar membentuk segitiga atau contong ya guys. Setelah itu kita isi tengah dengan bumbu bacang atau isian daging cincang. Kemudian kita tutup lagi dengan beras atau nasi aronnya. Jangan lupa dipadatkan ya guys supaya nanti bentuk bacangnya tuh bagus. Nah kita lihat seperti di video ya guys, lipatannya. Setelah itu kita ikat dia. Ikat bacangnya ini hati-hati ya guys ya, harus benar-benar diikat mati dan ikatnya kuat ya guys supaya pada saat kita merebus bacang tidak ambiar. Untuk bacang ini saya ikat 2 ya guys, jadi saya ikat mati 2 kali supaya benar-benar kuat. Nah ini bacang yang sudah saya bungkus guys, cantik kan guys, segitiganya kelihatan banget kan guys, membentuk sudut-sudut bacang yang cantik. Nih saya contohkan sekali lagi ya. Pertama-tama kita bikin pincuk dari daun bambu yang sudah kita tumpuk.
Setelah itu kita masukkan beras aron atau nasi aron. Jangan lupa ya, sudut bawahnya ini harus benar-benar seperti contong. Jadi dia harus runcing guys, supaya nanti bacangnya bentuknya tuh cantik. Setelah itu kita masukkan isian daging cincang atau bumbu bacangnya. Kemudian kita masukkan lagi beras atau nasi aronnya. Kita padatkan ya guys, jadi ingat harus tetap dipadatin. Lalu setelah itu kita bentuk segitiga. Lihat tangan saya guys ya. Nih, tuh. Kalau ada yang lebih sedikit tuh kita lipat ya guys, supaya dia nanti bentuknya tuh bener-bener segitiganya tuh rapih gitu loh. Setelah itu kita ikat ya guys, saya ikat 2 kali, terus saya ikat mati. Jadi supaya bener-bener dia tuh kenceng dan kuat. Jadi waktu direbus tidak ambrol bacangnya. Bacang-bacang yang saya sudah bungkus ini siap untuk direbus. Untuk merebusnya saya pakai panci presto. Kita masukkan air minum sampai menutup seluruh permukaan bacang ya guys, seperti ini nih. Tutup panci presto, kemudian kita masak dengan api besar. Setelah katupnya bunyi bendesis atau berputar-putar seperti ini, kita kecilkan api ya guys, paling kecil kita masak. Nah, mulai masak 1 jam dimulai dari sini. Setelah 1 jam dimasak dengan api kecil, lalu kita matikan api. Setelah itu jangan buka tutupnya dulu ya, masih dalam keadaan tertutup. Kita tutup lagi sampai 45 menit, keadaan kompornya mati. Setelah 45 menit kompor mati, baru kita buka. Lalu kita angkat bacang, kemudian kita tiriskan. Lebih baik setelah ini kita angin-anginkan dengan cara digantung supaya lebih cepat bacangnya ini menjadi dingin dan juga airnya cepat tiris sehingga tidak mudah basi. Untuk meniriskan bacang atau menggantung bacang ini paling cepat 2 jam ya guys. Kalau misalnya kalian bisa lebih dari 2 jam malah lebih bagus agar bacang lebih kenyal dan juga tidak cepat basi. Sekarang tiba waktunya saya untuk menyantap bacang yang sudah dibuat ini. Nah, saya buka bungkusnya atau daun bacangnya. Tuh guys, tidak lengket ya guys. Bentuk bacangnya juga cantik ya guys, membentuk sudut-sudut dan juga bidang segitiga yang tidak gepeng. Isian daging cincang dalam bacang ini juga cukup banyak ya guys. Selain itu rasanya juga lezat dan wangi. Untuk berasnya sendiri ini juga sudah gurih ya guys, karena kita sudah tambahkan bumbu-bumbu waktu saat kita mengaron. Jadi rasanya tuh mantep guys, tidak hambar. Tekstur bacangnya ini kenyal, tidak kelembekan ya guys. Ini seminggu kemudian ya guys, bacangnya ada di freezer, saya kukus 3 buah. Setelah itu saya makan, rasanya masih tetap nikmat dan lezat loh guys. Menghangatkan, saya kukus sekitar 10 menit di kukusan yang sudah dipanaskan ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menemani saya buat bacang. Thank you for watching.